Tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebahagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Orang kaget ketika Partai Nasdem kemarin mendeklarasi Anies sebagai capres secara terburu-buru. Ada apa di balik pencapresan yang terburu-buru itu? Disinilah keunggulan Surya Paloh dalam memainkan gamenya di politik. Dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Partai Nasdem, terserah lu deh. Yang namanya Partai Nasdem mau milih Anies kek, mau milih siapa kek, yang terpenting masyarakat Indonesia itu tidak bakalan memilih calon presiden seperti Anies Baswedan. Saya yang paling utama tidak bakalan memilih yang namanya Anies Baswedan. Hal yang penting, calon presiden negara Republik Indonesia harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ingat itu. Karena apa? Begitu menjadi presiden, labelnya apapun partainya, dia harus meninggalkan label itu karena kepentingan rakyat jauh lebih penting di atas segala-galanya. Anies Baswedan sah didukung Nasdem. Puan Maharani, PDIP punya momentum sendiri. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki momentum atau waktu sendiri untuk mendeklarasikan bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua DPR RI ini memastikan PDIP akan menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan siapa yang akan ditunjuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Ia juga tak mempersoalkan Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Puan juga mengatakan partai tentunya memiliki proses mekanisme masing-masing dalam menentukan pilihan capres maupun cawapres. Diketahui Nasdem secara resmi telah mengumumkan atau mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang bakal diusung di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi atau pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Awalnya Surya menyampaikan pidato sambutannya dari atas podium. Sejumlah petinggi jajaran Partai Nasdem turut hadir dalam acara ini. Awalnya Surya menyampaikan pidato sambutannya dari atas podium. Sejumlah petinggi jajaran Partai Nasdem turut hadir dalam acara ini. Surya Paloh menyampaikan salah satu alasan dipilihnya Anies menjadi calon presiden diusung Nasdem yakni karena Gubernur DKI Jakarta itu dianggap paling terbaik. Pernyataan SBY soal pemilu settingan dinilai bukan akibat perseteruan Demokrat versus PDIP. Pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengklaim terdapat tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum 2024 adalah ajakan bagi semua pihak untuk mengawal proses politik itu. Dia juga menilai sikap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi pernyataan SBY bukan sebagai wujud perseteruan antara kedua partai politik. Selain itu, kata Agung, pernyataan SBY itu juga bisa bermakna sebagai bentuk peringatan kepada lawan-lawan politiknya menjelang pemilu 2024. Agung menambahkan pernyataan SBY itu kemungkinan dimaksudkan supaya para penyelenggara pemilu tidak main mata atau memihak kepada ketua politik tertentu menjelang pemilu dan pemilihan presiden 2024. Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan SBY menyampaikan pernyataan dia mempunyai informasi terkait rencana rekayasa itu menjelang pemilu 2024. Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara @pdemokrat Sumut. Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai mereka. Ia mengatakan pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga
hingga 2014. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan langsung bereaksi terkait pernyataan SBY. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan kecurangan justru terjadi pada pemilu 2009. Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. Hasto mengatakan pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap yang bersifat masif. PDIP, Demokrat saling buka skandal. SBY turun gunung khawatir AHY dijegal. Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elit kedua kuat saling bongkar skandal. Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk turun gunung ke gelanggang politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyal eman Pilpres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat. Bahkan SBY mengklaim Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal atau ingin mengajukan calon presiden serta wakil presiden bersama koalisi. Selang 2 hari, Sabtu 17 September akhir pekan lalu, Sekretaris PDIP Hasto Kristianto langsung menyambut pernyataan SBY. Hasto langsung membuka serangan pertama terhadap Demokrat dengan menyebut pemilu 2009 yang digelar pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden sebagai kontestasi paling curang sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Menurut Hasto, manipulasi daftar pemilih tetap baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah tahun 2009. Dia memisalkan adanya memanipulasi DPT di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan adalah kampung halaman SBY. Tak hanya itu, Hasto menyebut Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang menjadi anggota KPU saat itu setelah pemilu selesai justru menjadi kader Demokrat. Hasto juga menyerang SBY yang juga pernah menaikkan harga bahan bakar minyak pada era kepemimpinannya. Menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan harga BBM untuk kepentingan politik elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY. Secara ideologis, Hasto menuding rezim SBY yang menjadi motor pendorong liberalisasi politik sebelum sistem pemilu daftar terbuka. Hasilnya, menurut Hasto, jumlah suara pemilik Partai Demokrat pada pemilu 2009 naik hingga 300%. Pernyataan SBY berencana turun gunung pun tak luput disindir oleh Hasto. Menurut Hasto, SBY tak pernah naik gunung atau meninggalkan gelanggang politik, sehingga aneh kalau lawannya itu berkata demikian. Hasto menilai sah-sah saja SBY memakai istilah turun gunung, tapi dia mewanti-wanti hal itu bukan berarti ingin mengganggu pemerintah Jokowi yang disokong penuh PDIP. Hasto kemudian menutup serangannya dengan meminta SBY dan Partai Demokrat berhati-hati kalau ingin berkonfrontasi. 2 hari kemudian, Senin 19 September 2022, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, membalas pernyataan Hasto. Herzaki membantah pernyataan Hasto yang menyebut pemilu 2009 pada era SBY adalah puncak kecurangan politik elektoral. Ia mengklaim jumlah rakyat miskin secara pengangguran ada 13 tahun silam semakin sedikit. Gaji PNS termasuk guru serta TNI Polri hampir setiap tahun naik pada era SBY. Daya beli masyarakat juga diklaim tinggi. Situasi sosial politik pada era SBY juga diklaim baik oleh Herzaki. Dia memisalkan hubungan antar umat beragama dan antar suku bangsa juga sangat baik dan rukun. Dia lantas menyindir balik Hasto dengan kasus yang dialami politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kekinian masih buron setelah terjerat kasus menyuap anggota KPU. Menurut Herzaki, narasi-narasi politik yang dibangun SBY saat Rapimnas hanya diposisikan sebagai pengingat. Terbaru, politikus senior PDIP dalam acara Kompas Siang yang disiarkan stasiun televisi Kompas TV Senin hari ini menilai pernyataan SBY sebenarnya ekspresi takut kalah belum bertanding. Menurut Bima, isi pidato SBY sebelumnya mengartikulasikan adanya kekhawatiran Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak mendapat tiket sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024.
Ia menjelaskan pidato SBY tampak seperti khawatir Demokrat tidak bisa menggalang dukungan partai politik lain agar AHY bisa dijadikan jago dalam Pilpres nanti. Beberapa waktu kebelakang, Partai Demokrat tengah gencar melakukan gerilya politik ke sejumlah parpol serta menawarkan AHY sebagai jago dalam Pilpres 2024. Terbaru, AHY bersama dengan Anies Baswedan, elit PKS Ahmad Syahiku, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Herzaki mengakui pertemuan itu terjadi saat para tokoh menghadiri resepsi pernikahan anak politikus Partai Nasdem Minggu 18 September kemarin. Herzaki mengakui komunikasi intensif Demokrat, PKS, Nasdem itu untuk membicarakan koalisi menghadapi Pilpres 2024.